Haleluya, salam saudara-saudara. Jumpa lagi dengan channel untuk memberikan pencerahan, memberikan jawaban terhadap penghinaan-penghinaan mereka lakukan, baik dengan kitab suci mereka ataupun keadaan-keadaan yang telah mereka lakukan terhadap orang Kristen. Saya memberikan jawaban dengan tegas. Tapi sebelumnya saya akan membacakan ayat Quran. Karena banyak yang bilang, kenapa Saifuddin Ibrahim melarikan diri ke Amerika? Bukan. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ila ayyaqulu rabbana Allah walaula dafa'ullah nasa ba'duhum bi ba'dil lahuddimat sawami' wa biya'u wa salawatu wa nasaju yuzkaru fi hismullah katsira wala yansurunallah man yansuruhum innallaha qawiyyun aziz. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Yesus Kristus. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Katsira yazkurunallah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Al-Hajj 40. Jadi jawaban saya, tanpa hak dan tanpa kebenaran pemerintah menetapkan saya sebagai tersangka langsung. Polisi kerjanya kalau dengan orang Kristen tangkap dulu, baru dicarikan pasal. Itu metode Mahfud MD. Kamu akan dipermalukan Tuhan setelah ini, Mahfud dan turunanmu, karena kamu zolim, menetapkan hukum yang zolim kepada non-muslim ataupun kepada lawan-lawan politik, sehingga sangat menghina sekali. Itulah sebabnya kami harus memberitakan Injil, harus menyampaikan hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus celaka, di luar Yesus tidak ada selamat. Walaupun namamu Selamat, orang Jawa, tetapi kalau kamu tidak menerima Yesus Kristus, itu hanya nama doang. Dan kenapa saya begitu ngotot? Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil ini adalah kekuatan Allah yang maha dahsyat. Sebab kalau orang mempercayai dan beriman kepada Injil, kasih karunia itu, dunia pasti damai. Galatia 3 ayat 8 dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, dan karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Injil kabar gembira itu adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi lu jangan ngarang ya Zuma, video kamu ini ngaco super gelo.
rangkaian pernyataan-pernyataan Yesus kalau disusun dari A sampai Z, hasil endingnya itu adalah Muslim. Contoh misalnya, ketika dikatakan dalam Yohanes 14, nomor 31, dikata Yesus, dunia harus tahu, aku selalu mengasihi Tuhan Bapa, dan aku selalu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepada aku. Berarti Yesus adalah Muslim, berserah diri. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34, makananku, pekerjaanku, amalanku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dia. Makananku, amalanku, perbuatanku, lu nambah aja, itu makananku loh. Nggak ada amalan di situ, perbuatanku. Lu nista. Ketahuan tambah on. Zuma. Suka framing. Salah memahami Alkitab. Katanya Yesus mati terkutuk. Galatia 3 ayat 13. Bukan begitu, Zuma. Mana ada Yesus itu gak pernah berdosa, kamu bilang mati terkutuk. Hanya karena redaksional ayat tidak dipahami, baca dari ayat 10, 11, 12 sampai 13 sampai 14, 15-nya. Itu baru benar memahami ayat itu, Zuma. Tetapi walaupun kamu kayak begitu, ini saya yakin bahwa makin banyak Muslim yang terima Yesus Kristus ini. Ini bahayanya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Zuma ini kalah malu karena debat dengan Edis TV nggak mampu, debat dengan si RK nggak kuat, kalah melulu. Memang ajaranmu itu ngaco. Itu ajaran dari Arab, bukan ajaran Alkitab. Ngaku-ngaku di dalam Al-Quran itu ada Musa lah, ada Daud, Sulaiman, Ibrahim, Ishak, Yakub, Isa Al-Masih. Lalu dikatakan Isa Al-Masih itu Muslim. Nggak bisa gitu dong, Zuma. Apa karena kamu suka ngomong bohong itu, maka mulutmu ditutup? Ditutup pakai celana almarhumah istrimu. Celana dalam istrinya ini. Saya nggak akan mundur. Jadi pernah lagi debat saya dengan Unirifa di Komalnya Unirifa. Lagi rame. Tiba-tiba naik Zuma. Begitu Zuma naik, saya turun. Ngapain saya ngomong sama mulut kotor kayak kamu ini? Tapi kalau untuk menjawab omongan-omongan plesetan kamu ini, harus saya berikan jawaban. Saya suka untuk memberikan jawaban. 1 Tesalonika 1 ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Itu sebabnya saya menjawab setiap omongan kamu, Zuma. Bukan karena ingin dapat cuan ataupun donasi dari YouTube. Berapapun donasi yang diberikan kepada penonton YouTube itu saya kembalikan. Nah, bulan ini saya bilang ada 40 juta yang masuk lewat rekening Indonesia. Habiskan. Sementara saya cukup makan di sini nih. Bahkan pemerintah Amerika memberikan keleluasaan bagi saya. Itu kan luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 9-10, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga
mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dihentikan semua apa yang saya sampaikan ini. Malah akan mempermalukan kamu semua. Kamu gak punya dalil, gak punya data untuk mempertahankan dirimu dan agama kosong itu. Ini tanggapan saya yang kedua dengan video yang sama. Filipi 1 ayat 5-6, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada akhir hari Kristus Yesus. Jadi saya berdoa begini dulu. Tuhan, datangkanlah anak-anak muda yang pintar dan cerdas itu. Jadi 2019, 2017 saya ditangkap. Semua orang-orang gak ada yang berani ngomong. Karena yang ditangkap ini Saifuddin Ibrahim yang terkenal. Semua gak ada yang berani. Muslim semua bersuka cita, tepuk tangan. Rasain lo pendeta Saifuddin Ibrahim. Malu kapok lo katanya. Tetapi orang Kristen diam. Vonis 4 tahun. Tetapi saya jalani hanya 1 tahun 4 bulan. Kenapa banyak Muslim terima Yesus? Nah, di HP saya sudah banyak ini. Ini HP lama, gambar-gambar foto-foto anak-anak rohani saya di dalam penjara itu ada di HP ini semua. Ada di HP ini. Mereka yang ini. Ini HP Indonesia. Mana lagi HP satu lagi enggak nampak sekarang ini. Filipi 1 ayat 16-17, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi saya di mana-mana tetap membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Enggak ada pengaruhnya apa-apa. Justru dalam penjara saya mendapatkan uang yang banyak, saudara-saudara. Tetapi seluruh uang itu saya pakai untuk pelayanan dalam penjara. Untuk mengadakan ibadah yang pada hari, sehingga 7 hari itu ada saja ibadah. Termasuk hari Minggu di penjara kelas 2 Tangerang. Banyak sekali Muslim yang terima Yesus waktu itu. 2 Tesalonika 2 ayat 14, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi setiap orang yang menerima Yesus Kristus itu mendapat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyangka bahwa saya miskin di sini, enggak. Dan saya tidak mengeluh sedikit pun. Sebab saya tahu Tuhanku baik. Dan saya percaya buah setiap apa yang saya lakukan ini, suka tidak suka, akan menghasilkan buah. Dan tidak pernah kembali sia-sia apa yang disampaikan itu. Jadi jangan mengajarkan Quran itu, jangan mengajarkan Injil palsu itu. Galatia 1 ayat 6-8, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, bukan kabar gembira itu Quran. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga
yang memberitakan Injil kepada kamu, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Hati-hati Zuma, kamu akan menjadi manusia yang terkutuk. Hati-hati Donditan, kamu terkutuk. Kamu terkutuk, Hekename terkutuk kamu, Irene Handono, atau siapapun di antara kamu, itu kena ini, ayat sudah mengutuk kamu. Karena kamu mengagungkan, memuliakan sebuah kitab suci abal-abal dari Nabi odong-odong dan sejarah pulpusuntur yang tidak pantas untuk diikuti. Bahkan kitab suci itu tidak pantas untuk diterapkan kepada manusia di abad sekarang ini, Zuma. Tak pantas, Zuma. Kalau mau itu terapkan kepada orang yang di hutan sana. Maksudnya orang hutan. Bukan orang di hutan, orang hutan, Zuma. 1 Tesalonika 2 ayat 4, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Hati Tuhan yang disenangkan, bukan pendeta-pendeta itu. Pendeta-pendeta foto dengan saya takut. Jangan foto bersama dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, nanti kita ditahan di bandara. Pengecut. Dalam nama Yesus Kristus, apa yang kamu peroleh dari omonganmu, dari ketakutanmu, dari kekhawatiranmu itu, tetap rencana Tuhan yang jadi. Bukan karena ketakutanmu itu. 1 Korintus 5, 15 ayat 2-6. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Sebab seperti yang telah ku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kamu gak percaya lagi kan? Iya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, ayat ini tetap aktual sampai sekarang. Nah, saya sendiri lihat Yesus Kristus itu. Dengan mata kepala saya melihat, dengan telinga saya mendengar suaranya. Bukan untuk kenikmatan dan kebahagiaan, tapi ikut menderita di dalam Yesus Kristus, itu yang penting. Kalau kalian cuma ngomong doang, Yesus, 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 saya sudah melihat, nampak Yesus itu di dalam hidup saya. Saya nggak takut menderita sama dengan Paulus. 1 Kisah Rasul 9 ayat 15-16, orang ini akan menjadi alatku untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa.
ke bangsa-bangsa lain. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia alami karena namaku. Kata Yesus kepada Ananias tentang Paulus ini. Akan banyak menderita. 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya harus ngomong terus. Jadi walaupun itu pahit, saya harus katakan Injil adalah Injil. Pahit. Injil itu kepahitan. Karena harus diucapkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan saya tidak bisa menahan untuk ngomong itu. Saya harus ngomong terus. Hapuskan 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa itu. Saya harus ngomong. Walaupun berakibat saya harus ditangkap. Ditersangkakan. Nah, mengenai Injil ini, banyak yang nanya itu. Kenapa orang Yahudi itu meludahi orang Kristen katanya? Kamu nggak tahu Yahudi adalah seteru Allah karena Injil. Roma 11 ayat 28-30 mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah, musuh Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Mereka tidak taat dengan Injil, tetapi kita mendapat kemurahan oleh karena Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil ini. Kalian mengira bahwa mengajarkan Injil itu harus enak-enak begitu. Galatia 4 ayat 13-14. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepada kamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina, yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Terima kasih saudara-saudara yang masih setia dengan nonton video-video saya. Bantu di layar ini ya, di deskripsi itu Anda ada atas nama Mondang Bulan namanya, panjang namanya, nama ini sendiri saya nggak ingat nama untuk ini. Kalau mau membantu, kita sedang menyiapkan juga penginjilan minimal 1 pulau besar itu kita punya 1 mobil dan 10 motor penginjil nanti. Nanti saya akan dana di tahun ini kita sudah punya mobil 1 untuk Papua nanti. 2 Timotius 1 ayat 8 dan 9, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Saya seorang residivis ya. Karena dia, melainkan ikutlah menderita karena Injilnya. Oleh
kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus. Bukan seorang Kristen. Jadi Islam itu sudah ada jauh sebelum Islam disempurnakan. Jadi Islam dikatakan datang, bukan datang untuk sebagai agama baru, tetapi Islam dikatakan disempurnakan. Dengan kata lain, Islam sudah ada pada zaman para nabi, sempurna pada zamannya. Tapi untuk zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, itu tidak bisa lagi dipakai. Harus disempurnakan. Karena ajaran Islam ini secara kafah berfungsi untuk mendidik manusia sampai hari kiamat. Ya. Justru rangkaian pernyataan Sempurna apa? Sempurna ini celana dalam kamu yang kamu pipisin kencingin itu nggak akan sempurna. Dengar tuh Buya Syakur Yasin ngomong, Islam kok sempurna, kok masih boleh menjual budak di pasar-pasar di Arab. Begitu, jual-jualan budak. Nah, kalau memang sempurna, hapus semua itu. Poligami jangan adakan lagi. Begitu Zoma. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.